Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan pertolongan Allah bisa dilanjutkan lagi pembahasan kitab Jami' Durusil Arabiyah bagian kedua ini. Tapi sebelum itu mari kita membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abawaina wa ilaina wa asrarina wa auladina wa dhurriyyatina wa ila jami'i asatidatina wa nakhususan ila muallifi hadzal kitab wa ila fatihi hadhil qaryah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat nakhususan ila al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masih meneruskan pembahasan tentang muqaddimah. Kali ini masuk pada redaksi faswarfu ilmun bi usulin ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa ba'ulmi bitarin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faswarfu ilmun bi usulin tu'arafu biha siyahul kalimatil arabiyyati wa ahwaluha allati laysat bi a'rabin wala bina'in. Sorof adalah ilmu tentang dasar-dasar di dalam mengetahui bentuk-bentuk kalimat yang berbahasa Arab dan keadaan kalimat tersebut yang tidak ada hubungannya dengan i'rab dan mabni. Artinya ilmu sorof itu membahas tentang sighat-sighatnya kalimat, bentuk-bentuknya kalimat saja, dan juga keadaan-keadaan yang tidak ada kaitannya dengan i'rab dan mabni. Artinya sorof ini membahas tentang bentuk kalimat dilihat dari segi artinya, bentuk kalimat dilihat dari segi huruf dan tata letaknya. Seperti misal jika seseorang ingin membuat bahasa Arab daripada kata orang yang menolong, pasti bentuk kalimatnya dipindah kepada sighat isim fa'il, yaitu fa'ilun. Jadi kalau nasoro diikutkan wazan fa'ilun menjadi nasirun, artinya orang yang menolong. Selanjutnya membahas tentang bina daripada suatu kalimah. Semisal bentuk kalimat tersebut termasuk bina yang sahih ataupun yang mu'tal. Dilihat kalau hurufnya tersebut tidak ada sama sekali huruf ilatnya, tidak ada sama sekali hamzah, tidak ada huruf yang double, maka binanya itu dikatakan sebagai bina yang sahih. Kalimat tersebut dikatakan sahih. Jika ada huruf ilatnya dikatakan sebagai bina mu'tal. Jika ada hamzahnya dikatakan sebagai bina mahmus. Jika kalimat tersebut berhuruf ilat double maka dikatakan sebagai bina lafif dan lain sebagainya. Selanjutnya fahuwa ilmun yabhathu 'anil kalimi min haitsu ma ya'ridu lahu min tasrifin wa i'lalin wa idghamin wa ibdalin. Ilmu sorof adalah ilmu yang juga membahas tentang kalimat-kalimat ditinjau dari hal-hal yang nampak di dalam lafadznya, berupa pentasrifannya, pengilalannya, pengidghamannya, dan juga ibdalnya atau mengganti daripada hurufnya. Dari segi tasrifnya, ilmu sorof bisa dicontohkan misalkan dari lafadz fa'ala dipindah menjadi yaf'ulu, dipindah lagi menjadi fa'lan, dan seterusnya. Lalu dalam hal pengilalan, suatu kalimat di dalam
bahasa Arab itu dimaksudkan untuk mudah diucapkan. Jadi jika ada suatu kalimat yang sulit dalam pengucapannya maka perlu diilal. Seperti contoh lafadz sawana. Lafadz sawana menurut orang Arab, menurut lisan orang Arab itu sangat sulit diucapkan. Karena huruf wawu itu adalah huruf yang menurut lisan orang Arab itu adalah lemah di dalam menyandang harokat. Dalam hal ini perlu adanya pengilalan, yaitu wawu harus diganti dengan alif. Karena wawu juga jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Jadi sawana menjadi sona. Dalam masalah idgham, jika ada dua huruf yang sejenis, maka di dalam pembentukan kalimat bahasa Arab perlu adanya idgham, memasukkan huruf yang awal dari huruf yang sejenis tersebut kepada huruf yang kedua. Contoh seperti lafadz madada. Dalam contoh lafadz madada, orang Arab lebih sukar di dalam mengucapkan dua huruf yang sejenis yang tidak diidghamkan. Oleh karena itu madada diidghamkan menjadi madda. Selanjutnya ibdal, mengganti huruf satu kepada huruf yang lain. Seperti contoh tadi, wawu diganti alif ketika jatuh setelah fathah dan lain sebagainya. Wabihi na'rifu ma yajibu an takuna alaihi binyatul kalimati qabla intizamiha fil jumlati. Dengan ilmu shorof pula kita mengetahui hal-hal yang harus dipenuhi di dalam pembentukan suatu kalimat sebelum menyusun kalimat tersebut di dalam suatu jumlah. Perlu diketahui sedikit perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kata, tetapi di dalam bahasa Arab dianggap sebagai kalimat. Lalu di dalam bahasa Indonesia diistilahkan kalimat, tetapi di dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai jumlah. Itu sedikit perbedaan. Kita kembali dalam pembahasan redaksi yang tadi, bahwa ilmu shorof ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang harus dipenuhi di dalam pembentukan kata, sehingga kata tersebut bisa sesuai di dalam penyusunan suatu kalimat dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Contoh, misalkan seseorang ingin membentuk susunan kalimat, saya ingin melarikan Zaid. Kata dasar melarikan adalah lari. Lari di dalam bahasa Arab adalah farro. Sedangkan jika ingin dibentuk menjadi arti melarikan, perlu adanya suatu perpindahan dari bentuk farro yang mujarrad menjadi farroro yang mazid, di mana farroro itu artinya melarikan. Jadi saya ingin melarikan Zaid dalam bahasa Arabnya adalah uridu an ufarriro Zaidan. Kita juga bisa membuat contoh yang lain dengan cara melihat hal-hal yang harus dipenuhi suatu kata agar bisa sesuai sebelum dirangkai dalam suatu kalimat atau jumlah. Kita lanjutkan lagi. Wa mawdu'uhul ismul mutamakkinu ayil mu'rabu wal fi'lul mutasarrifu fala yabhathu 'anil asma'il mabniyati wala 'anil af'alil jamidati wala 'anil hurufi. Pembahasan
daripada ilmu shorof adalah berkisar pada isim yang mutamakin, artinya isim yang bisa di-i'rabi, dan juga fi'il-fi'il yang bisa ditasrif. Maka dalam hal ini ilmu shorof tidak membahas tentang isim-isim yang mabni dan juga tidak membahas fi'il-fi'il yang jamid seperti ni'ma, bisa, dan laisa. Dan juga shorof itu tidak membahas tentang huruf. Wa qad kana qadiman juz'an min ilmin nahwi. Perlu diketahui lagi, ilmu shorof adalah bagian pertama daripada ilmu nahwu. Karena apa? Wa kana yu'rafu nahwu bi annahu ilmun tu'rafu bihi ahwalul kalimatil arabiyyah mufradatan wa murakkabatan. Ilmu nahwu itu sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan kalimat yang berbahasa Arab. Baik mufradah, kalimat itu tunggal, atau murakkabah, kalimat tersebut sudah tersusun atau kata tersebut sudah tersusun. Selanjutnya wasorfu min ahammil ulumil arabiyyah. Sorof adalah ilmu bahasa Arab yang paling penting. Lianna alaihil muawwala fi dhabti siyagil kalimi. Karena penentuan bentuk-bentuk daripada kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab itu tergantung atas ilmu shorof. Artinya bentuk daripada kata-kata atau kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab itu bisa disesuaikan di dalam suatu susunan kalimat jika dibentuk menggunakan ilmu shorof. Wa ma'rifati tasghiriha wan nisbati ilayha. Dan juga ilmu shorof itu dapat digunakan untuk mengetahui akar kata suatu kalimat, dan juga dapat digunakan untuk membandingkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Wal ilmi bil jumu'il qiyasiyati wasima'iyati wasyadzati. Ilmu shorof juga mengetahui kumpulan-kumpulan kata yang sifatnya qiyasi, yang sifatnya simai, dan yang sifatnya syadzah. Qiyasi maksudnya adalah yang sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa Arab. Seperti contoh, nasoro, yansuru, nasron. Sesuai aturan fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Selanjutnya simai adalah yang hanya sekedar meniru pelafalan atau pengucapan-pengucapan orang Arab. Contoh, kataba yaktubu kitabatan, bukan kataba yaktubu katban. Selanjutnya, syad artinya adalah suatu kata yang jarang dilafalkan oleh orang Arab. Kita lanjutkan lagi redaksinya. Wa ma'rifati ma ya'taril kalimati min i'lalin au idghamin au ibdalin. Ilmu shorof juga digunakan untuk mengetahui hal-hal yang menimpa daripada suatu kata atau suatu kalimat berupa pengiklalan atau pengidghaman atau ibdal atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ilal sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang mencakup tentang pembahasan idgham, ibdal, naql, dan lain sebagainya. Selanjutnya wa ghairi dzalika minal usulil lati yajibu ala kulli adibin wa alimin ay ya'rifaha. Dan hal-hal yang lain yang merupakan pokok-pokok di dalam ilmu shorof yang harus diketahui oleh para ahli sastra dan para pelajar. Khasyatal wuqu'i fi akhta'in yaqa'u fiha katsirum minal muta'addibina. Karena khawatir terjadi suatu kesalahan yang biasa dilakukan atau terjadi oleh banyak dari para ahli sastra. Alladzina la hadza lahum min hadzal ilmil jalilin nafi'. Yaitu orang-orang yang tidak berkesempatan di dalam mempelajari ilmu yang sangat bermanfaat ini.
Kita lanjutkan lagi. Wal i'rabu wa huwa ma yu'raful yawma bin nahwi ilmun bi usulin tu'rafu biha ahwalul kalimatil arabiyyati min haitsul i'rabu wal bina'u ay min haitsu ma ya'ridu laha fi hali tarkibiha fabihi na'rifu ma yajibu alaihi ay yakuna akhirul kalimati min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin aw luzumi halatin wahidatin ba'da intizamiha fil jumlati. I'rab yang saat ini lebih dikenal dengan kata nahwu atau istilah nahwu adalah ilmu tentang dasar-dasar atau pokok-pokok di dalam mengetahui keadaan-keadaan kalimat yang berbahasa Arab ditinjau dari segi i'rab dan mabninya. Maksudnya ditinjau dari segi hal-hal yang nampak pada kalimat tersebut di dalam keadaan penyusunan kalimat. Dengan i'rab kita bisa mengetahui hal-hal yang harus dipenuhi di akhir suatu kalimat berupa rofaknya, nasobnya, jarnya, jazmnya, atau tetapnya suatu kata pada keadaan yang satu setelah terangkainya kalimat itu di dalam suatu jumlah. Wa ma'rifatuhu daruriyatul likulli ma yuzawilul kitabata wal khitabata wa mudarisatal adabil arabiyyah. Mengetahui i'rab adalah suatu keharusan bagi setiap orang yang sedang mengerjakan suatu karya ilmiah yang berbahasa Arab. Orang-orang yang sedang melakukan pidato dengan menggunakan bahasa Arab dan juga para peneliti sastra-sastra Arab. Jadi i'rab itu sangat penting penggunaannya. Sangat penting harus difahami karena berkaitan dengan susunan kalimat yang berbahasa Arab. Jadi kesimpulannya, dua ilmu yang telah disebutkan di atas yaitu ilmu shorof dan ilmu i'rab. Itu adalah dua ilmu yang sangat penting yang harus diketahui oleh orang-orang yang ingin mengetahui maksud dan juga tujuan yang ada di dalam redaksi-redaksi yang berbahasa Arab. Itulah tadi muqaddimah dari kitab Jami'ud Durus. Insyaallah akan dilanjutkan pada pembahasan al-kalimah wa aqsamuha pada video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika ada pembahasan yang kurang benar ataupun pembacaan kitab yang masih belum benar, mohon dibenarkan. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.